Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kebakaran di Panjang, Bandar Lampung meludeskan 2 gudang dan 3 rumah. Polisi temukan gudang penimbunan bahan bakar minyak di rumah kepala desa di Lampung Tengah yang ludes dibakar warganya. Warga Waikanan menggelar tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan hasil panen melimpah. Mantan Kepala Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, bernama Yuzid, Selasa siang dijebloskan ke penjara oleh penyidik Kejaksaan Negeri karena korupsi dana desa. Kerugian negara akibat kerugian yang dilakukan tersangka lebih dari 500 juta rupiah. Korupsi dilakukan tersangka saat masih menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2021 dan 2022. Modus korupsi yakni membuat laporan kegiatan fiktif yang dibayar menggunakan dana desa. Uang dari hasil korupsi itu kemudian dipakai untuk keperluan pribadi, membeli kendaraan dan biaya hidup. Salah apa nih? Tindak pidana korupsi. Korupsi apa nih bang? Dana desa. Dana desa. Berapa banyak ini? Berapa banyak bang? Lagi saya udah lupa. Uangnya dipakai apa bang? Buat apa uangnya? Boleh buat apa? Nggak ingat lagi juga. Buat apa bang? Nggak ingat lagi juga. Masa nggak ingat? Apa kata-kata bang yang mau disampaikan bang? Kata-kata yang saya sampaikan. Hasil pemeriksaan, perhitungan kerugian keuangan negara pun sudah kami terima dari ahli inspektorat. Tim penyidik Cap Jari Kroy telah menemukan bukti permulaan yang cukup. Telah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD, APBDes atau ABB Pekon pada Tanjung Kemala tahun anggaran 2021 tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 19 Mei 2025, tim penyidik cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Kroy melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang berinisial Y, di mana tersangka berinisial Y tersebut adalah selaku Peratin Pekon Tanjung Kemala periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Dokumen keuangan yang dibuat tersangka disita penyidik Kejaksaan Negeri sebagai barang bukti. Pada kasus tersebut tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Seorang residivis kasus pencurian kembali berurusan dengan polisi. Selasa siang, tersangka Rudi Matsuro, umur 28 tahun, kembali ditangkap polisi karena membobol sebuah panglong kayu di Kemiling, Bandar Lampung. Kerugian korban lebih dari 5 juta rupiah. Tersangka Rudi ditangkap di rumahnya di Desa Sukajaya, Kabupaten Pesawaran. Menurut polisi, kasusnya terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama sepekan. Polisi mendapati barang-barang curian tersangka berupa mesin gergaji, mesin serut kayu, hingga bor dan mesin profil kayu dipasarkan di media sosial. Setelah ditangkap, tersangka menyatakan pencurian itu dilakukannya sendirian. Ia masuk ke gudang panglong dengan merusak kunci pintu menggunakan besi. Sudah kenal sebenarnya dengan pemilik panglong, karena sering main, karena kediamannya di sekitaran panglong, sehingga rekan pelapor ini tidak tergambarkan bahwasanya yang sering main ini yang menjadi pencuri. Yang bersangkutan memposting melalui FB. Kemudian kita lakukan pendalaman lebih lanjut, kemudian ditemukan ini saat itu belum terjual, sehingga kurang lebih
masih utuh posisinya. Barang curian tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus kembali hidup di dalam penjara dalam waktu yang lama. Pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Apabila melaporkan dari Bandar Lampung. Unjuk rasa massa di jalan depan Mapolres Mesuji pada Selasa siang berlangsung ricuh. Massa berusaha merangsek ke halaman Mapolres namun diadang petugas. Massa pun berusaha menyerang polisi dengan melempari polisi air mineral dan kayu. Jumlah massa yang banyak sempat membuat polisi kewalahan. Massa akhirnya bisa menerobos masuk ke halaman Mapolres. Kericuan kembali pecah. Polisi menurunkan mobil water cannon untuk menghalau massa. Belasan provokator ditangkap. Eits, namun peristiwa ini bukanlah yang sebenarnya, melainkan hanya simulasi untuk melatih kesiapsiagaan polisi dalam mengamankan unjuk rasa. Di Kabupaten Mesuji, unjuk rasa yang melibatkan ratusan massa hingga berujung kericuan sering terjadi, baik saat unjuk rasa di kantor pemerintahan maupun perusahaan swasta perkebunan sawit. Dari latihan peningkatan kemampuan dilaksanakan oleh Polres Mesuji dalam rangka mensiapsiagakan anggota bila dihadapi dengan suatu kondisi aksi massa, unjuk rasa, ataupun aksi-aksi anarkis lain yang mungkin terjadi di wilayah hukum Kabupaten Mesuji. Maka kami seluruhnya anggota berkumpul di sini. Ini semuanya memang murni anggota. Kita kumpulkan di sini untuk bersama-sama melatihkan apa hal-hal yang mungkin terjadi apabila ada gejolak dari massa, mulai dari tingkat klasifikasi yang paling rendah sampai dengan klasifikasi yang paling tinggi, yaitu massa melakukan kegiatan anarkisme. Unjuk rasa yang berujung kerusuhan terakhir terjadi di dalam lingkungan salah satu perusahaan perkebunan sawit pada pertengahan Januari lalu. Unjuk rasa buntut dari ditangkapnya 4 warga karena diduga mencuri buah sawit. Massa yang menuntut dibebaskan teman-teman mereka, namun tidak ditanggapi. Unjuk rasa berujung kerusakan dan pembakaran fasilitas perusahaan, seperti kantor, mes karyawan, dan alat berat milik perusahaan. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Hancur bos, hancur.